Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Segenap jamaah majlis dzikir dan majlis ta'lim al-halaqatul munfarijah yang berbahagia, sebelum kita mulai dzikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Pembahasan kita kali ini sudah masuk tentang model begadang untuk qiyamul lail atau model-model orang yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam yang dimaksud di sini adalah melek dengan cara beribadah, bisa bentuknya itu sholat, bentuknya baca Al-Quran, bentuknya mutola'ah atau baca-baca kitab yang lain, dzikir dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ihya'ul lail atau menghidupkan malam. Kadang-kadang disebut juga dengan qiyamul lail. Ada beberapa model, ada beberapa macam, beberapa bentuk dari menghidupkan malam atau qiyamul lail yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mulai dari generasi tabi'in atau murid-muridnya para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Turuqul qismati li ajza'il laili. Ini adalah cara-cara membagi bagian-bagian malam. Ihya'ul laili lahu sab'u maratibah. Menghidupkan malam itu punya 3 model atau 3 martabat, 3 bentuk. Maaf, 7 sab'u maratibah, 7 bentuk. Al-ula ihya'u kullil laili wa huwa sya'nul awliya alladziina tajarradu li ibadatillahi ta'ala. Yang pertama modelnya yaitu melek atau menghidupkan seluruh malam. Ini adalah bentuk orang-orang yang kuat, model dari orang-orang yang kuat yang memang mengkhususkan diri mereka untuk ibadah kepada Allah. Wa taladzadu bimunajatihi, dan mereka merasa nikmat dengan berbisik kepada Allah. Wa sara dzalika godaan lahum wa hayatan liqulubihim, dan jadilah menghidupkan malam atau qiyamul lail ini jadi semacam power atau semacam energi untuk mereka dan untuk menghidupkan hati mereka. Falam yat'abu bitulil qiyami, maka mereka tidak merasa lelah dengan bangun malam yang panjang. Waraddul manama il nahar, dan mereka menolak tidur sampai siang hari. Ishtahara dzalika an arba'ina minat tabi'in. Ini masyhur yang demikian, menghidupkan malam seluruhnya, benar-benar melek, nggak ada tidur. Ini benar-benar masyhur ada dari 40 orang tabi'in. Di antaranya 40 orang tabi'in itu yang terkenal, ada seorang tabi'in yang namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah tabi'in. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak hadirin, generasi yang paling mulia itu adalah generasi yang bersama Rasulullah, namanya sahabat. Nah, sahabat punya murid-muridnya sahabat ini namanya tabi'in. Nah, di antara tabi'in ini ada yang merupakan pemimpin-pemimpin tabi'in atau sadatut tabi'in, yaitu orang-orang yang memang utama, orang-orang yang unggul di antara para tabi'in. Salah satunya adalah Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini di antara tabi'in yang bangun malam seluruh malam. Jadi nggak terima cuma setengah malam aja, tapi seluruh malam melek mulai dari maghrib kemudian sholat isya udah nggak tidur lagi. Sering digambarkan bahwa mereka ini tabi'in, para sayyidut tabi'in, sadatut tabi'in, yaitu orang-orang utama, pemimpin-pemimpin dari golongan tabi'in ini menghidupkan malam. Sering digambarkan wudhunya isya dipakai buat wudhunya subuh. Jadi benar-benar nggak tidur, nggak batal, nggak tidur, dikir, sholat aja kadang-kadang. Sholat berdiri dan ini tidak pernah merasa lelah. Karena memang untuk mereka-mereka yang mulia ini, bangun malam itu semacam ngecas, power lagi untuk kehidupan berikutnya atau untuk hari-hari. Benar-benar tidak tidur sampai siang hari,
mereka tidak tidur, dan bertemu manusia masih dalam keadaan segar biasa. Terus selama dilakukan itu, bahkan 40 orang tabi'in yang masyhur ini melakukan itu selama 40 tahun, istiqomah 40 tahun. Jadi nggak terima cuma 1 hari, 2 hari, atau 1 malam, 2 malam, 40 tahun itu bangun malam terus, nggak ada tidurnya. Sa'id bin Musayyab diantaranya. Kemudian ada lagi yang disebut Sofwan bin Salim. Sofwan bin Salim ini juga termasuk tabi'in, yang menghidupkan malam sepenuhnya tanpa tidur. Kemudian mungkin kita pernah sering mendengar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini juga tabi'in. Ini termasuk ulama-ulama atau a'lamut tabi'in, ulama-ulama, orang-orang alimnya yang ada pada generasi tabi'in adalah Fudail bin Iyad. Imam-imam hadis, saudara, seperti Imam Ibnu Majah misalnya, Imam Tirmidzi, termasuk juga Imam An-Nasai dan imam hadis lain, ini banyak mengambil riwayat dari Fudail bin Iyad ini. Ini meskipun kelihatannya seperti ulama-ulama hakikat, tapi tetap dia adalah muhaddis, adalah ulama-ulama yang memang bergelut dengan ilmu hadis, bahkan ilmu syariat. Fudail bin Iyad. Syekh Ibnu Mubarak yang menyebutkan bahwa saat itu di Hijaz itu yang sekarang disebut dengan Saudi Arabia, itu sudah tidak tersisa lagi wali abdal. Wali abdalnya cuma 2, yaitu Fudail bin Iyad dan anaknya Ali bin Fudail bin Iyad. Itu wali abdal saat itu di masa-masa tabi'in. Dan ada banyak lagi yang kemarin sempat kita baca juga, yaitu Ali bin Bakar, kemudian Muhammad Al-Munkadir bin Munkadir. Ini termasuk yang pada generasi tabi'in menghidupkan seluruh malamnya. Ini model menghidupkan malam atau qiyamul lail yang pertama, benar-benar melek dan gak tidur. Ini mungkin kita terasa berat yang seperti ini. Bagaimana modelnya? Model yang berikutnya ada lagi yang kedua, atsaniyah, yang kedua, ayyakuma nisfal laili. Bahwasannya seorang itu begadang atau beribadah nisfal laili, separuh malam. Separuh malam yang dimaksud di sini, dia bangun setengah malam, dia bangun jam setelah isya gitu ya, setelah isya dia kemudian tidur kira-kira jam 12 bangun. Mulai dari jam 12 terus nggak tidur lagi sampai jam setengah 4. Ini udah setengah malam atau nisful lail. Nisful lail hitungan ini tidak harus 6 jam, tapi boleh sekitar 4 jam sudah nisful lail. Ada yang seperti ini gambarannya dengan cara sholat isya, kemudian selesai isya benar-benar tidur, kemudian nanti bangun lagi jam 12, nanti tidur lagi, itu baru jam setengah 4. Kemudian yang ketiga, ar-rabi'ah al-thalithatu ayyakuma thulutsal laili minan nisfil akhir, yaitu dia melek malam sepertiga malam dari bagian malam yang terakhir, separuh keduanya yang terakhir. Ini bangunnya sepertiga malam. Kalau tadi setengah malam, ini sepertiga malam. Kapan itu gambarannya? Gambarannya tidur dulu, nanti kira-kira jam-jam setengah 2, ini kemudian dia bangun. Kalau tadi jam 12, ini setengah 2 bangun. Setengah 2 bangun sampai jam setengah 4. Setengah 4 tidur lagi. Jamaah rahimakumullah, dari setengah 4 sampai menjelang subuh memang bagusnya kita tidur lagi, tapi cara tidurnya jangan jelentang ya, tidurnya tidur miring. Kita tidur miring, karena orang dalam tidur miring itu insya Allah nggak pulus-pulus amat, bangun lagi. Dan kalau bisa sambil sholat, karena Rasulullah demikian. Rasulullah menjelang subuh itu pasti tidurnya tidur miring atau muttajian. Kalau tidur miring itu bisa sambil sholat sunnah misalnya, sholat sunnah atau baca-bacaan. Memang kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang memang tidak bisa sholat berdiri, kita tidur atau berzikir dalam keadaan tidur miring. Nanti orang yang sholat dalam keadaan tidur miring ini sujudnya biasa, duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Rukunya orang yang sholat duduk. Jadi saya gambarin begini,
tidur miring seperti ini misalnya mukanya. Nanti begitu selesai baca Fatihah, baca surat, duduk aja lagi, duduk ruku biasa, ruku kayak orang duduk salat duduk. Nah setelah itu i'tidal Rabbana lakal hamdu, sujudnya sujud biasa. Kalau salat tidur miring atau mutojian, rukuknya dan sujudnya seperti sujud normal, rukuknya seperti rukuk orang yang salat duduk. Jadi bukan dengan isyarat atau dengan menganggukkan kepala karena tidur miring. Nah beda kalau celentang. Ini memang dengan isyarat kedipan mata misalnya atau dengan anggukan. Tapi kalau tidur miring, begitu selesai baca surat kita duduk Allahu Akbar, ruku kayak rukuknya salat duduk, kemudian i'tidal duduk Rabbana lakal hamdu, sujud lagi, dan nanti pas baca Fatihah tidur miring lagi. Ini yang dilakukan oleh para tabi'in. Sebagian ulama salaf juga tidur di antara subuh, tidur menjelang akhir malam, yaitu kira-kira 1/6 malam yang terakhir, jam 3:30 sampai subuh. Ini memang disunnahkan kita tidur lagi, tapi jangan pulas-pulas banget, karena ini tidur menjelang subuh ini ada kesempatan dibukakannya pintu-pintu atau mukasyafah ke alam malakut. Alam itu saudara, ada alam namanya alam syahadah. Ini alam syahadah, ini alam yang kelihatan ini, ada pohon warna hijau, kemudian peci warna putih, ini alam syahadah namanya, karpet biru. Syahadah artinya bisa disaksikan dengan mata. Ada alam namanya alam malakut. Alam malakut ini alam yang di atas alam syahadah. Alam malakut ini alam di mana para arwah ini bertemu. Alam malakut, para arwah bertemu, termasuk diantaranya orang-orang soleh bertemu di alam malakut. Tidur di 1/6 terakhir ini ada kesempatan kita nanti dibukakan mukasyafah oleh Allah, menerima ilmu-ilmu atau mukasyafah dari alam malakut itu. Jadi bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Kalau mimpinya mimpi beneran, mimpi yang disebut dengan ar-ru'ya shadiq, mimpi yang disebut dengan mimpi yang betul dan bukan mimpi kembang tidur, ada artinya pasti. Selain itu, di 1/6 terakhir ini malam, kalau kita tidur ini juga ada kesempatan kita dibukakan ilmu, dibukakan pengetahuan dari alam jabarut. Kalau tadi alam malakut, nanti di atas lagi ada yang namanya alam jabarut. Alam jabarut ini alam di mana rahasia-rahasia Allah itu Allah bukakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bukan hanya ketemu orang-orang soleh, tapi kita bisa tahu rahasia-rahasia sebagian Allah. Dan kalau sudah sampai tingkat ini biasanya sudah pada tingkat wali-waliullah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.